Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah kalkulus. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait limit. Sebelumnya, pada video sebelumnya kita sudah belajar fungsi. Jadi ketika belajar fungsi, jadi fungsi secara umum bisa dituliskan sebagai f(x) ya. Jadi f(x) sama dengan y, misalkan ya. Kemarin kita juga belajar x-nya itu kita sebut sebagai variabel bebas ya. Jadi ini variabel bebas, sedangkan y-nya ini adalah variabel terikat atau tak bebas ya. Nah, limit, jadi kaitannya dengan limit. Jadi konsep limit itu adalah bagaimana kita mencari nilai fungsinya ya. Jadi bagaimana kita mencari nilai fungsinya atau y-nya ini. Jadi nilai y-nya ini berapa ketika x-nya itu mendekati suatu nilai tertentu. Ya, jadi mendekati suatu nilai tertentu. Kira-kira kalau misalkan x-nya mendekati a, nah, nanti kita fx-nya atau y-nya itu akan mendekati berapa dia. Jadi itu konsep limit ya. Jadi ketika ada fungsi, kemudian variabel bebasnya itu mendekati suatu nilai tertentu, yang mau kita cari adalah nilai fungsinya, y-nya atau fx-nya itu akan mendekati apa? Mendekati nilai apa dia. Jadi ketika x-nya misalkan mendekati nilai a, nanti fx-nya dia akan mendekati nilai yang mana dia itu. Ya, jadi misalkan ini, jadi kalau contohnya ini ya. Misalkan ada fungsi ini ya. Jadi fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 1 per x ya. Kemudian ditanya nanti x nilai limit ketika x-nya mendekati 1 ya. Ketika x-nya mendekati 1 ya. Meskipun pada umumnya ketika di SMA kalau menemui limit x mendekati a untuk fx itu sama dengan fa ya. Jadi kadangkala itu nilai limit itu sama seperti nilai fungsinya ya ketika x-nya itu disubstitusikan dengan nilai yang didekati ya, jadi ketemu. Tapi kalau contohnya seperti ini, jadi fx sama dengan x pangkat 3 min 1 per x min 1. Kalau contohnya seperti ini, kalau kita masukkan dia itu f1 ada enggak dia nilainya? Enggak ada dia. Ya, jadi 1 per 1, 0 per 0 dia itu. Ya, jadi kalau disubstitusikan dicari nilai fungsinya ketika x sama dengan 1, tidak ada dia itu. Tapi bagaimana kalau bukan x sama dengan 1, tapi cukup x mendekati 1, berapakah nilai fungsinya dia itu. Jadi kalau dihitung ya, jadi misalkan sekarang jadi yang mau kita tuju adalah nanti x-nya itu mendekati 1 ya. Nah, mendekati 1 kalau di garis bilangan itu bisa dari kiri atau dari kanan ya. Jadi kalau misalkan kita dekati dari kanan ya. Jadi kalau didekati dari kanan, pertama misalkan saya ganti x-nya itu sama dengan 1,25 ini ya, 1,25. Maka kita peroleh y-nya itu 3,813 ini ya, 3,813 ya. Kalau x-nya saya geser lagi tambah ke kiri ya, jadi dari kanan. Jadi ini garis bilangan ya. Jadi ini 1, jadi 1 ini mau didekati dari kanan dan didekati dari kiri. Jadi saya dekati dulu dari kanan, di sini dari 1,25. Kalau yang di kiri saya dekati dari 0,75 ya. Jadi semakin mendekati 1 dia itu. Nah, sekarang kalau semakin ke kiri dia itu, misalkan 1,1. Berapakah nilainya? Ketemu kalau kita hitung pakai kalkulator dia ketemu 3,310 ya. Kemudian kalau kita geser lagi semakin ke kiri gitu ya. Semakin ke kiri misalkan 1,001 dia itu ketemu jadi 3, sekian dia itu ya. Jadi kelihatan dari sana kelihatan polanya dari yang awalnya mendekati 4 dia menggeser mendekati 3 dia. Ya, ini kan semakin mendekati 3 dia. Sekarang bagaimana kalau kita itu kalau dari kanan? Kalau dari kiri, misalkan dari 0,75. Dia ketemunya itu y-nya itu 2,3 sekian ini ya. Sorry, 2,8 sepertinya, 2,8. 2,3 ya, 2,3. Terus kalau kita geser lagi ke kanan, 0,9 x-nya ketemu dia y-nya itu 2,710 ya. Jadi 2,710 ya.
Begitu seterusnya, jadi semakin ke kanan, misalkan sekarang X-nya itu 0,99, ini kan sangat mendekati 1 ya. Jadi 0,99 ini sudah cukup mendekati 1, ternyata diperoleh Y-nya itu 2,9. Jadi yang awalnya itu dari 2,3 tambah besar, dia tambah mendekati 3 dia itu. Jadi secara intuitif, berarti bisa kita simpulkan bahwa limit dari X pangkat 3 per min 1 per X min 1 ketika X-nya mendekati 1, yaitu nilai limitnya nanti akan sama dengan 3 dia itu ya. Jadi kalau dilihat polanya, dia didekati dari kanan turun ke 3, kalau dari kiri dia semakin mendekati 3 ya. Atau secara grafis seperti ini ya. Nah, ya, jadi ini gambar fungsinya yang ini fx-nya ini ya. Efeknya X pangkat 3 min 1 per X min 1 ya. Jadi kalau didekati dari kanan, dia akan mendekati 3 ini ternyata dia. Ya, jadi itu konsep nilai limit. Tapi tadi ketika kita masukkan F1, jadi F1-nya ada dia. Nah, F1-nya dia tidak ada. Tapi kalau ditanya limit X mendekati 1 dari X pangkat 3 min 1 per X min 1, ada dia, yaitu sama dengan 3 ternyata. Nah, itu kalau secara intuitif ya. Jadi kita menggunakan kalkulator, kita hitung coba, itu kan tidak bisa, kadang cara seperti itu tidak bisa kita gunakan untuk membuat kesimpulan gitu ya. Tapi dari polanya kelihatan dia mendekati 3 gitu ya. Tapi kalau secara aljabar kurang lebih seperti ini dia itu. Ya, jadi karena tidak bisa langsung disubstitusikan ya. Jadi meskipun nanti yang sering kalian ketemui ketika di SMA itu adalah limit FE ketika X mendekati A itu maka akan sama dengan FA ya. Tapi kadang tidak seperti itu gitu. Apalagi kalau kaitannya dengan fungsi rasional, penyebutnya jadi nol dia kalau disubstitusikan, tidak bisa ya. Jadi bagaimana caranya? Ya kita coba hilangkan dulu penyebutnya dia itu. Jadi yang membuat dia nilainya tidak ada ini kan karena penyebutnya nol ya, bukan karena pembilangnya dia juga nol ya. Jadi kalau penyebutnya bisa enggak dihilangkan? Bisa enggak yang atas kita keluarkan X min satunya? Ternyata bisa dia itu. Jadi setelah dikeluarkan ini kan bisa kita eliminasi ya. Sehingga sekarang fungsinya itu berubah, tinggal X kuadrat plus X plus 1 dia. Nah, baru kalau sudah seperti ini bisa dia kita substitusikan langsung, X sama dengan 1 dia, sehingga diperoleh 3 ya. Ternyata betul dia nilai limitnya sama dengan 3 dia. Jadi ini definisi resminya ya. Untuk mengatakan bahwa limit fx ketika x-nya mendekati c sama dengan L, berarti bahwa bila mana x-nya itu dekat ya, jadi mendekati c tapi tidak sama dengan c dia. Ya, jadi sama seperti tadi. Jadi jangan karena ketemu di sini limitnya itu sama dengan 3 berarti nanti langsung bisa disama dengankan F1 sama dengan 3 gitu ya. Tidak bisa seperti itu ya. Karena memang pada dasarnya nilai 3 itu bukan pada saat X mendekati 1, tapi pada saat X mendekati 1 ya. Jadi bukan pada saat X-nya sama dengan 1, tapi cukup mendekati saja dia. Jadi dekat tapi berlainan dari C. Maka Fx-nya juga dekat ke L dia. Jadi juga tidak bilang kalau nilai limitnya itu sama, nilai fungsinya itu akan artinya sama dengan 3 ya, enggak ya. Karena pada buktinya, pada kenyataannya, ketika mendekati ini ya dapatnya itu tidak persis 3 ya, tapi 3,03, 2,99 gitu ya. Jadi dia nilai limit fungsinya juga nilainya itu mendekati gitu ya. Jadi X-nya mendekati berapa, Y-nya mendekati nilai berapa gitu ya. Oke, misalkan contoh yang ini, kalau ini sepertinya gampang ya, tinggal kita gunakan cara substitusi, berarti ketemu nilai limitnya itu sama dengan 12 ya, 12 min 5 sama dengan 7 ya. Oke, masih gampang ya. Nah, kalau langsung disubstitusikan, ini ketemunya nanti jadi 9 min 3 min 6 per 3 min 3. Ada bisa dia itu. Karena tidak bisa, berarti bagaimana kita hilangkan dulu? Bisa enggak kita sederhanakan?
Oke, kalau kita sederhanakan bisa saja dia jadi ketemunya limit X mendekati 3. Ini kalau kita faktorkan dia X min 3 ya. Ini berarti X min 3, di sini X plus 2 ya. Sehingga diperoleh limit X mendekati 3 dari X plus 2 ini sama dengan 5 dia. Ya, jadi ini kan hilang dia X min 3, X min 3-nya hilang dia. Nah, ini coret. Oke. Oke, juga ini sama. Carilah limit dari X min 1 per akar X min 1 ketika X-nya mendekati 1. Nah, ini bisa kita faktorkan ini. Jadi limit X mendekati 1, ini akar X min 1, ini akar X plus 1 dia. Nah, yang ini akar X min 1. Ini kita, nah, sehingga sisa limit X mendekati 1 dari akar X plus 1 sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Oke. Nah, kalau sin X, nah ini cukup apa namanya dah. Tidak bisa ya langsung disubstitusikan, ketemunya apa? Ketemunya 0 per 0 ya. Ketemunya 0 per 0 tidak bisa dia itu. Ya. Jadi kalau ini langsung dimasukkan, masa nanti sin 0 per 0 ya? Tidak bisa dia itu. Makanya dengan cara tabel ya, ini masih cara awal ya. Jadi kalau memang dengan cara tabel, jadi ketika nanti kita buat X-nya itu nilainya mendekati 0 ya. Misalkan dimulai dari 1, sebelah kanannya, sebelah kirinya min 1. Kalian gunakan kalkulator, kira-kira berapa dia nilainya, kemudian kelihatan tidak polanya dia sama-sama tidak. Jadi kalau dari kanan dia ternyata mendekati 1, dari kiri juga dari 0,8 terus naik ke 0,9, berarti bisa disimpulkan bahwa nilai limitnya itu ini sama dengan 1 ya. Jadi kalian buat tabel seperti ini, langsung nanti bisa disimpulkan bahwa nilainya mendekati 1. Tapi ingat, kadang meskipun dengan kalkulator itu apa namanya dah kelihatannya ada polanya, tapi tidak selamanya seperti itu ya. Jadi misalkan ini ya. Nah, misalkan ini nilai fungsinya, kemudian gunakan kalkulator dia. Nah, ini mendekati 0 ya, X-nya mendekati 0. Nah, ini X-nya itu plus min, ini sudah jadi plus min. Nah, ternyata dia kelihatan, jadi kalau X-nya 1 dia dapatnya 0,9, kalau X-nya min 1 sama dia, karena X kuadrat itu ya. Jadi sehingga nanti bisa secara intuitif kalau dari tabel ini harusnya bisa disimpulkan ini mendekati 0 ya. Ya, karena 0,00 ini 0,0-nya tambah banyak ya, berarti dia kan mendekati 0 dia. Tapi tidak benar ya. Kenapa? Karena kalau langsung kita substitusikan sebenarnya bisa deh, jadi limit X mendekati 0 dari X kuadrat min cos X per 10.000 ya. Ini 10.000 ya. Ketemunya berapa dia itu? Langsung saja disubstitusikan, ini kan dapat 0 kuadrat min cos 0 per 10.000. Cos 0 berapa? Cos 0 1. Berarti ini min 1 per 10.000 atau min 0,00001 ya. Jadi kalau dilihat ya mendekati 0 ya, ternyata di sini mendekati min 0,0, makanya tidak sulit ya, apa namanya dah, apalagi yang didekati nilai seperti ini gitu. Kalau didekati nilai yang bulat 0, 1, min 1, mungkin kemungkinan besar dia kesimpulan kita benar ya. Tapi kalau yang didekati nilai seperti ini ya bisa salah juga gitu. Makanya hati-hati ketika menggunakan cara tabel seperti ini ya. Kemudian tidak ada limit pada suatu lompatan dia itu. Artinya kalau ada fungsinya bentuknya seperti ini ya. Ini adalah fungsi tangga namanya. Jadi fungsi tangga. Jadi ini yang apa namanya dah kemarin sepertinya sudah saya jelaskan juga fungsi khusus itu ya. Fungsi pembulatan ini ya. Jadi fungsi pembulatan. Jadi kalau seperti ini tidak ada nilai limitnya dia itu ya. Jadi kalau ini misalkan mau dicari ketika X-nya mendekati 2 ya.
Nah, 2 kan di sini. Jadi kalau dari kanan saya dekati nilai fungsinya dari apa x-nya saya dekati dari kanan ya, 2 x sama dengan 2 saya dekati dari kanan ya, maka dia nilai fungsinya itu akan sama dengan 2. Tapi kalau nilai x sama dengan 2 saya dekati dari kiri, maka nilai fungsinya itu sama dengan 1 dia, tidak sama ya. Makanya nanti muncul konsep limit kiri dan limit kanan dia. Kemudian terlalu banyak goyangan nih bilangnya ya. Jadi terlalu banyak goyangan. Jadi kalau ditanya berapakah limit dari sin 1 per x dia tuh. Jadi kalau sin 1 per x itu kalau digambar kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ini apa namanya dah ke atas ke bawah gitu ya. Sangat rapat juga. Sangat rapat. Jadi tidak stabil. Seperti itu nilai limitnya juga tidak ada ya. Kenapa? Karena ketika dicari, nah ini ya. Jadi misalkan sudah dibuat sangat rapat gitu mendekati, jadi x-nya itu akan mau dibuat mendekati 0 dia. Kemudian kita buat apa penilaian pendekatannya itu sangat kecil ya. Jadi 2 per pi, 2 per 2 pi dan seterusnya. Tapi ketika dicari ternyata nilainya gonta-ganti dia. Ya, jadi 1, 0, min 1, 0. Nah, seperti ini kan tidak bisa disimpulkan dia itu. Ya, mendekati apa kalau seperti ini? Apakah mendekati 0, apa mendekati 1, apakah mendekati min 1 ya. Jadi kalau kelihatan dari fungsinya itu sudah bentuknya seperti ini, jadi sangat rapat, kemudian terlalu banyak ke atas ke bawah dan sangat rapat itu ya. Itu tidak bisa kita tidak ada nilai limitnya dia itu. Oke, jadi dari contoh yang sebelumnya yang saya sebutkan sebelumnya itu nanti ada yang namanya limit kiri dan limit kanan. Ya, jadi sebenarnya sama konsep limitnya, cuma nanti ketika mendekati itu cukup sepihak saja ya. Jadi misalkan ke yang paling awal ya. Jadi kalau limit kiri, berarti limit kiri itu misalkan kalau mau buat tabel cukup tabel yang ini saja ya. Jadi tabel yang. Terus kalau mau cari limit kanannya berarti kita gunakan tabel yang atas dia itu. Ya, jadi konsepnya sama, cuma mendekatinya itu dari x-nya itu dari kiri atau dari kanan. Nah, nanti bisa disimpulkan bahwa jadi simbolnya kalau limit kanan itu nanti c-nya itu plus ya. Jadi x mendekati c plus ini ya. Ya. Kemudian kalau dari kiri dituliskannya itu x mendekati c min dia itu. Ya, nah nanti nilai limitnya jadi 5x mendekati c fx. Fx ini sama dengan L jika limit kanannya itu sama dengan limit kirinya, yaitu sama-sama L. Jadi kalau nilai limit kiri dan limit kanannya sama, berarti nilai limitnya dia ada. Ya, seperti tabel di atas itu kan mendekatinya dari kiri dan dari kanannya. Nah, ini ya akan didekati, ini dari kanan sama-sama mendekati 1, dari kiri juga sama-sama mendekati 1 nilai limitnya ya. Nah, ini. Jadi nilai limit fx ini sama dengan L jika dan hanya jika nilai limit kirinya sama dengan L, nilai limit kanannya juga sama dengan L dia itu. Bisa ya, saya pikir masih sangat mudah. Oke, ini latihannya. Harusnya kelihatan ininya. Kelihatan ya, yang nomor 1 ini x mendekati min 2 ya. Dan nilai limit dari x kuadrat min 3x plus 1 ketika x-nya mendekati min 2. Terus yang nomor 2, limit dari x kuadrat plus 3x min 4 per x min 1 ketika x-nya mendekati 1. Yang nomor 3 itu limit dari x kuadrat plus x min 6 per x plus 2 ketika x-nya mendekati 2. Dan yang keempat itu nilai limit harga mutlak x min 1 per x min 1 ketika x-nya mendekati 1. Nah, kemudian lanjutannya limit ya. Jadi saya tidak akan terlalu mendalam terkait ini. Cuma saya akan bacakan saja definisinya ya. Jadi nanti kalau yang di bagian sebelumnya di pendahuluan limit itu bicaranya itu lebih banyak ke intuitifnya ya. Jadi tidak pasti ya. Sedangkan di dalam konsep matematika itu ada yang namanya definisi epsilon delta. Jadi limit itu kalau kita bawa kita bawa ke konsep epsilon delta itu jadinya seperti ini. Ya. Limit fx
ketika X-nya mendekati C ini sama dengan L ya. Limit fx ini sama dengan L ya ketika X-nya mendekati C. Berarti bahwa setiap epsilon positif yang diberikan betapapun kecilnya, terdapat delta positif yang berpadanan sedemikian hingga harga mutlak fx min L ini kurang dari epsilon, asalkan atau jika harga mutlak X min C-nya itu kurang dari delta lebih besar dari 0 dia itu ya, atau kalau dituliskannya seperti ini ya. Jadi jika ini maka seperti ini ya. Jadi kalau kita bisa menemukan nilai epsilon dan deltanya, jadi epsilon itu nilai positif yang sangat kecil dia itu, dan deltanya itu juga nilai positif yang sangat kecil tapi bergantung terhadap epsilon. Jadi kalau epsilonnya diambil berapa, deltanya nanti mengikuti. Maka baru bisa kita, jadi kalau ketemu epsilon sama deltanya baru bisa kita simpulkan bahwa limitnya itu sama dengan L dia itu ya. Jadi kalau mau memenuhi ini, kalau tidak berarti dia tidak tidak ada nilai limitnya dia ya. Kalau seperti ini kalau digambar ya. Jadi untuk setiap ini ya, jadi setiap epsilon positif ya, ini ada persekitarannya ini. Nah, terdapat delta ya, delta positif yang kalau dibuat persekitaran dia jadinya di sini. Jadi kalau C-nya itu di sini ya. C-nya ini C ya, C-nya itu di dalam persekitaran delta ya. Kemudian kita tarik C-nya itu. Nah, seharusnya nilai FC-nya itu sama ya. Jadi kalau kita tarik sini ya. Nah, jadi kita tarik yang ujung-ujung. Nah, ternyata yang ada di dalam persekitaran ini juga ada di dalam persekitaran epsilon dia itu. Yang ada di persekitaran delta dia itu juga ada di dalam persekitaran epsilon dia itu. Berarti kalau seperti itu bisa kita simpulkan nanti nilai limitnya itu sama dengan L dia itu. Oke, jadi gambarnya seperti ini. Ya, jadi awalnya dari ini namanya persekitaran epsilon ya. Dari persekitaran epsilon muncullah persekitaran delta. Kemudian kalau kita tarik nilai-nilai X yang ada di dalam persekitaran delta ya, kecuali titik tengahnya ya, kecuali titik C-nya ini, maka semua nilainya itu masuk dia di dalam persekitaran epsilonnya ya. Jadi kalau memenuhi itu berarti bisa disimpulkan limit efeknya sama dengan L. Ya, memang agak sedikit membingungkan, tapi bisa untuk bagian ini saya tidak terlalu membahas lebih dalam. Silakan dibaca sendiri bagi yang berminat ya. Oke, saya scroll pelan ya. Ini ada beberapa latihannya. Jadi bagian bab ini bagaimana kita mencari atau membuktikan ya. Jadi lebih ke membuktikan. Jadi pada dasarnya nilai limit kita dapatkan secara intuitif. Cuma setelah kita dapatkan secara intuitif, kita resmikan dengan pembuktian resmi menggunakan epsilon delta dia kalau di dalam matematika. Ya. Kemudian ada beberapa teorema limit ya. Jadi beberapa atau operasi ya. Jadi misalkan ini ada beberapa ya. Jadi misalkan kalau limit dari K ini adalah konstanta. Jadi X yang mendekati C maka akan sama saja tetap K ya. Jadi kalau limit K ya tetap K dia. Limit K-nya ini konstanta ya. Terus kalau limit X, nah, kalau limit X jelas hanya X saja ya. Berarti sama dengan C ketika X-nya mendekati C ya. Terus kalau saya punya fungsi kemudian dikali dengan konstanta Kfx ya. Kemudian kita limitkan, maka K-nya itu bisa keluar dia di depannya limit ya. Jadi jadi dilimitkan K dikali Fx, nanti K-nya itu bisa keluar. Jadi K dikali limit Fx ya. Terus kalau ada dua fungsi dijumlahkan kemudian dilimitkan, itu sama seperti masing-masing fungsi dilimitkan dulu baru dijumlahkan. Begitu juga untuk yang pengurangan. Jadi ada dua fungsi diselisihkan ya. Jadi F dikurangi G kemudian dilimitkan, itu sama saja seperti F-nya dilimitkan terlebih dahulu, G-nya dilimitkan terlebih dahulu kemudian dikurangkan ininya ya. Perkalian begitu juga. Jadi kalau ada dua fungsi dikalikan,
kemudian dicari nilai limitnya, sama seperti masing-masing fungsinya itu dicari nilai limitnya, kemudian dikalikan. Kemudian pembagian juga sama seperti itu ya, tapi di sini dengan catatan limit gx-nya tidak boleh sama dengan 0 dia. Ya. Kemudian perpangkatan juga seperti itu. Jadi ada f di pangkat n, kemudian dilimitkan, sama seperti kalau f-nya itu dilimitkan terlebih dahulu baru dipangkatkan. Akar pangkat juga seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini, berarti kalau mau saya pecah ini bisa saja saya tuliskan menjadi 2 dikali limit x mendekati 3 ya. X mendekati 3 dari x pangkat 4 ya. Jadi duanya saya keluarkan. Dan bisa lagi saya keluarkan ini jadi limit x mendekati 3 dari x. Nah, pangkatnya saya keluarkan. Akhirnya apa? Akhirnya saya peroleh 2 dikali 3 di pangkat 4 dia itu. Ya, sama dengan berapa ini? Itu sama dengan 162 ya. 162. Oke, kemudian yang ini bisa saya pecah menjadi limit x mendekati 4 dari 3x kuadrat dikurangi limit x mendekati 4 dari 2x. Aslinya masih bisa dipecah lagi ya, tapi langsung saja yang ini limitnya ini jadi 3 dikali 4 kuadrat ya. Kita gunakan contoh 1 ini ya. Dikurangi 2 dikali 4 sama dengan 40 ya. Sama dengan 40 ya. Aslinya ini masih ya bisa dipecah ya, 3-nya bisa dikeluarkan, pangkatnya bisa dikeluarkan ini ya. Kalau ingin diperpanjang gitu ya. Kalau yang ini, nah ini limit pembagian ya. Jadi limit pembagian dengan syarat penyebutnya itu tidak 0 ya. Nah, ini kan kalau dipecah ini kan jadi limit yang akar ini ya, x pangkat 2 plus 9 per limit x ya. Ini sama-sama x mendekati 4 ya, sorry ya. X mendekati 4. Nah, di sini kan limit x-nya tidak sama dengan 0 dia ya, limit. Soalnya x-nya ini mendekati 4 ya, tidak masalah. Kemudian yang atas akarnya bisa masuk dia. Jadi ini akar limit x kuadrat plus 9 per limit x. Ini x-nya mendekati 4. X-nya mendekati 4. Diperoleh oke. Ini berarti saya peroleh jadi akar 4 kuadrat plus 9 per 4 dia itu. 1625. 5 per 4 ini ya. Jadi 5 per 4. Ini misalkan sekarang kalau saya punya limit fx sama dengan 4, kemudian limit gx-nya itu sama dengan 8. Berapakah limit ini? Oke. Berarti gampang saja dia itu. Berarti yang ini pertama perkalian. Nah, berarti ini jadi limit x mendekati 3 dari f kuadrat x ya. Kemudian dikali limit x mendekati 3 dari akar pangkat 3 gx ya. Kemudian ini bisa saya tuliskan seperti ini, pangkatnya bisa keluar dia, x mendekati 3 dari fx. Nah, ini kuadrat dikali yang ini akarnya dia, akarnya keluar. Akar pangkat 3 dari limit gx. X-nya mendekati 3. Nah, di sini diketahui dia limit fx-nya itu sama dengan 4 kuadrat dikali akar 3 dari limit gx itu sama dengan 8. Ini sama dengan 16 dikali 2 sama dengan 32. Ya. Oke, ini ada fungsi polinom ya. Ingat fungsi polinom. Ada fungsi rasional juga. Ada teorema jika f suatu fungsi polinom atau fungsi rasional, maka limit fx-nya sama dengan fc dia ya. Jadi khusus untuk fungsi polinom atau fungsi rasional. Tapi dengan catatan kalau fungsi rasional sekali lagi penyebutnya itu tidak 0 ya. Jadi limit penyebutnya itu tidak 0 dia itu. Ya, sama seperti ini.
Ini bisa langsung kita substitusikan ya. Ini kan X2 ya, berarti ini 7 dikali 2 pangkat 5 ya. Tujuh kali 2 pangkat 5 dikurangi 10 kali 2 pangkat 4 dikali 13 kali 2 plus 6 per 3 dikali 2 pangkat 2 min 6 dikali 2 min 8. Ini sama dengan, bisa kalian cek sendiri nanti, ini sama dengan 11 per 2. Begitu juga yang bawah ini ya. Yang bawah sama ya. Pokoknya asalkan selama penyebutnya itu nilainya tidak sama dengan 0 dia itu. Nah, kecuali yang ini. Nah, ini soalnya kalau dimasukkan, ini kan T mendekati 2 ya. Kalau dimasukkan ke penyebutnya, ini jadi 4 ya, 2 kuadrat plus 2 min 6. Ini kan sama dengan 0. Nah, ini kan tidak bisa langsung disubstitusikan. Kalau seperti ini, sama seperti cara yang tadi, difaktorkan. Berarti limit T mendekati 2 itu kalau difaktorkan ini jadi, yang atas ini jadi T min 2 kali T plus 5. Kalau yang di bawah ini jadi T min 2 kemudian T plus 3 dia. Nah, sama dengan, berarti yang ini hilang. Jika diperoleh limit T mendekati 2 dari T plus 5 dan T plus 3. Sama dengan 7 per 5. Ya. Oke, ini bukti dari teorema-teoremanya tadi ya, dibuktikannya menggunakan epsilon delta ya. Jadi seperti yang teorema penjumlahan ya. Ini dibuktikan menggunakan teorema definisi epsilon delta ya. Tidak perlu. Mungkin ini saja teorema Pitt ya. Jadi kalau saya punya f, g, h, fungsinya itu f-nya itu kurang dari g, g-nya kurang dari h dia itu. Kemudian kalau saya punya limit fx-nya itu sama dengan limit hx ya. Jadi ada 3 fungsi. Jadi f, g, h. Limit f-nya itu sama dengan L, limit h-nya itu sama dengan L juga. Berarti limit yang diapit yaitu limit g otomatis sama dengan L ya. Jadi ada 3 fungsi. Jadi yang kiri fungsinya itu jadi yang paling kecil fungsinya nilai limitnya itu L, yang paling besar fungsinya itu nilai limitnya itu L juga. Berarti yang di tengah-tengah dia juga akan sama dengan L ya. Oke. Bisa dipahami ya? Kemudian ini latihannya. Carilah nilai limit berikut. Nah, oke, ini x-nya mendekati 2, x kuadrat plus 1, 3x min 1. Ini t-nya mendekati min 2, 2t pangkat 3 plus 15 pangkat 13 ini ya. Kemudian ini x pangkat 3, ini x pangkat 4, min x pangkat 3, min 2x kuadrat plus 1 per 3x kuadrat min 5x plus 7. Kemudian carilah nilai limitnya jika diketahui limit fx-nya sama dengan 3, limit g-nya sama dengan min 1 ya. Ini akar f kuadrat plus g kuadrat ya. Kalau yang ini akar pangkat 3 dari gx, kemudian dikali fx plus 3. Oke, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.